Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pagi membuka hati untuk mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. James Hunter dalam bukunya Word Lines mengatakan, kalau kita sudah kehilangan standar kejernihan saat kita berurusan dengan dunia. Dalam tulisannya, ia ingin mengatakan bahwa orang-orang percaya atau gereja memang masih menentang perilaku dosa. Namun sikap mereka saat ini mulai melunak. Sikap yang melunak ini terjadi karena orang percaya mulai kehilangan yang namanya standar kejernihan. Perbedaan tindakan Kristen dan tindakan duniawi dulu sangat jelas, namun sekarang menjadi kabur. Pengaruh dunia begitu kuat terhadap orang percaya atau gereja yang mengakibatkan kebenaran mulai menjadi kabur dan digantikan dengan hal-hal yang menyenangkan keinginan emosi sesaat. Iman yang sejati dan murni yang bersumber kepada Kristus dan firman-Nya yaitu Alkitab mulai tergerus oleh cara berpikir yang hanya mengejar kesenangan sesaat. Padahal semakin kita menjadi beda dari dunia, maka semakin murni kesaksian iman kita. Dan disinilah iman kita semakin terdorong untuk semakin kuat dalam melawan dosa dan tipu dayanya. Saudaraku, yang menyedihkan bahwa kita sudah melewati ambang batas kebenaran dan semakin kabur untuk melihat kebenaran. Kesaksian iman kita mulai melemah. Kesaksian gereja mulai pudar. Spurgeon mengatakan, keduniawian bertumbuh di dalam gereja. Gereja dipenuhi keduniawian. Sadarkah kita akan hal ini? Tuhan Yesus berulang kali memperingatkan para muridnya agar mereka tidak terjebak di dalam pola pikir dunia yang menyesatkan. Pengaruh keduniawian bagaikan ragi orang Farisi dan Saduki yang semakin lama semakin menyesatkan. Ini saudara bisa membaca di dalam Matius 16 ayat 6, 11, dan 12. Dunia memang sudah jatuh dalam dosa dan hanya oleh darah Kristus saja kita beroleh anugerah keselamatan yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Hendaknya kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Terlebih lagi sebagai milik kepunyaan Allah, janganlah kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Hal ini seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Demikian juga Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Saudaraku, firman Tuhan pagi ini berkata di dalam Roma 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, iman sejati bukan meminta kita untuk tinggal di dalam goa atau mengasingkan diri dari dunia. Iman sejati juga bukan untuk menjadikan kita sebagai orang-orang asing yang tidak berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Iman sejati juga bukan iman yang hanya dimengerti oleh pikiran dan perasaan yang menjadikan kita duduk manis dan diam menantikan Tuhan datang untuk kedua kalinya. Iman sejati adalah kepercayaan kepada Allah dan kebenarannya yang terus-menerus kita pegang, kita hidupi dan kita terapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Iman sejati adalah terus mengandalkan Allah dan menyatakan kebenaran Allah di tengah ketidakbenaran dunia. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, iman sejati akan membawa kita untuk semakin hari semakin menyerupai Kristus, dan kita menjadi teladan atau contoh di dalam kebenaran. Iman sejati adalah menempatkan Allah yang terutama dan utama di dalam hidup ini. Saudaraku, Allah memanggil kita sewaktu kita masih hidup dan tinggal di dunia dengan tujuan
agar kita dapat menyatakan dan memancarkan kasih Kristus kepada dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Allah memanggil kita selagi kita masih hidup agar kita dapat menyaksikan karya dan kasih Kristus kepada dunia selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kesempatan hidup adalah kesempatan yang harus dipakai untuk dapat menyatakan iman yang hidup. Hari ini di hadapan Tuhan, mari kita memiliki komitmen baru di dalam menjalani hari-hari kita, bahwa Kristus harus ditinggikan, kebenaran harus dinyatakan, kasih Tuhan harus diberitakan. Kristus sudah bangkit, Ia sudah menang, maut sudah dikalahkan. Mari kita rayakan kemenangan Kristus dengan menjadi saksinya. Mintalah hikmat dan pimpinan Tuhan agar kita bisa menjadi berkat untuk hari-hari yang kita jalani. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Bapa yang mengasihi kami berterima kasih pada kesempatan hidup yang Tuhan boleh berikan pada hari ini. Dan kami mengucap syukur untuk kasih sayang-Mu, pemeliharaan-Mu yang mengingatkan kami agar kami tidak menjadi serupa dengan dunia, agar kami berani menyatakan kebenaran. Dan hari ini biarlah kami mengambil satu komitmen baru. Kami menjalani hari menyatakan kebenaran, memberitakan kasih Tuhan. Dan yang lebih indah, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan hikmat dan pimpinan-Mu ya Tuhan, agar kami tidak salah melangkah. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Saudaraku yang disayang Tuhan, mari kita melanjutkan perjalanan hidup kita dengan satu keyakinan bahwa Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai, memimpin, dan melindungi kita hari ini sampai kedatangannya kedua kali. Amin.